Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini kita mencoba untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Bagaimana beliau, kedudukannya, bagaimana keturunannya, sehingga beliau layak untuk menjadi panutan umat manusia seluruhnya. Rasulullah SAW, beliau memiliki keturunan yang luar biasa. Dari awal-awal Allah sudah mengatur bahwasanya beliau berada pada garis keturunan dari orang-orang yang terhormat. Dalam hal ini sejarawan membagi kepada 3 klasifikasi. Yang pertama, dari ayahnya Abdullah sampai kepada kakeknya yang bernama Adnan. Yang kedua, dari Adnan bahkan sampai kepada Nabi Ibrahim, karena Rasulullah silsilahnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada klasifikasi yang ketiga, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib yang bernama asli sesungguhnya adalah Syaibah bin Hashim, yang bernama aslinya sesungguhnya adalah Amr bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini julukan diberikan kepadanya Quraisy, sehingga suku kemudian dijuluki sebagai suku Quraisy. Bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suku dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Fihr, yaitu tadi kepada Quraisy. Sedangkan kenapa disebut sebagai Bani Hashim, Rasulullah keturunan dari Bani Hashim? Sesungguhnya Bani Hashim ini adalah bernama dari kakeknya Hashim, ya, yang sesungguhnya nama aslinya adalah Amr. Dahulu ada kesepakatan antara Bani Abdul Manaf dengan Bani Abdiddar. Hasil kesepakatannya adalah bahwa Abdul Manaf dari kakek moyang Nabi Muhammad SAW dan keturunannya itu bertanggung jawab untuk pengurusan jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci atau ke kota Mekah. Jadi dari keturunan tersebut lahirlah tadi anak yang bernama Amr. Ya, nama aslinya sesungguhnya adalah Amr, tapi karena mereka yang melayani para jamaah haji pada saat itu menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya, sehingga dikenal dengan perbuatan rifadah dan juga siqayah. Pada saat itu diambillah roti, dipotong-potong, kemudian dituangkan kuah, dan itu makanan yang lezat dan istimewa yang disediakan oleh Bani Hashim kepada para jamaah haji pada saat itu. Sehingga perbuatan itu disebut sebagai Hasyama dan pelakunya sebagai Hashim, sehingga Amr pun disebut sebagai Hashim. Nah, karena memang pelayanan yang luar biasa, jadi memang keluarga Rasulullah SAW itu memang keluarga terhormat dari sejak dulunya, dan mereka bertanggung jawab untuk melayani para jamaah haji yang melangsungkan ibadah ke Tanah Suci. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik. Hashim, ya, beliau juga ternyata yang membagi perjalanan bisnis bagi orang Arab. Pada musim dingin mereka berangkat ke Syam, ya, pada musim panas mereka berangkat ke Yaman. 2 tempat kota bisnis, ya, sumber perniagaan yang populer pada saat itu, dan itu dicetuskan oleh Hashim. Suatu saat ketika dia hendak berangkat ke Syam, kemudian mampir di Yasrib, hari ini itu disebut sebagai Madinah, boleh ketemu dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr, dan menikah. Setelah menikah, beliau pun melanjutkan perjalanan ke Syam. Tapi Salma tinggal di kota Yasrib. Ketika berada di Gaza, yang hari ini bagian dari negara Palestina, ya, mudah-mudahan menjadi negara yang berdaulat, Hashim pun meninggal dunia di kota tersebut, dan Salma tetap berada di Yasrib, sehingga lahirlah anak pada saat itu yang bernama Syaibah. Syaibah dalam bahasa Arab artinya adalah uban, karena ini memiliki rambut yang
putih ya, yang kemudian nanti dikenal anak ini sebagai Abdul Muthalib. Nah, kemudian Hashim memiliki 4 orang putra, yaitu yang bernama Abdul Muthalib, kemudian Nahdal, Sofi, dan Asad, dan memiliki putri yang bernama Ashifah, Khalidah, Daifah, Ruqayyah, dan Jannah. Sehingga ternyata Hashim adalah orang terhormat, dan dari dulu adalah keluarga ini adalah orang-orang yang dermawan. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana kenapa disebut Abdul Muthalib disebut sebagai Syaibah, dan bagaimana perjalanannya nanti akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.